samping kita mempelajari syariat, tapi kita tidak mencukupi dengan syariat. Seperti di Aceh ini ada dinas syariat, cuma ada dinas syariat lahir, dinas syariat batin ada. Dinas syariat batin itulah hakikat pematikan. Jadi kalau dinas syariat lahir, kita sekedar berkembang, mengetahui Allah dan sifatnya, mengetahui Nabi dan sifatnya, mengetahui apa yang disampaikannya yang gaib-gaib mengenai negeri akhirat, surga dan neraka. Itu iman, akidah. Dan juga sekedar untuk mengetahui perintah dan larangan. Kita diperintahkan untuk melaksanakan kewajiban 5 waktu salat, dan salat dengan tahu cara rukun, sah batal, dan kita dapat syarat dengan hudur, khusyuk. Itu syariat. Dan juga sedikit untuk memperbaiki nafsu. Jadi itu syariat. Tapi perintah tahu di samping mengajarkan yang demikian, ditingkatkan untuk mengajarkan hakikat. Hakikat dimulai dengan tarikat, menyampaikan hati kepada Allah, supaya hudur kita di hadapan Allah, terlihat sifat-sifat kebagusan, sifat-sifat kebesaran Allah, kepedulian Allah pada kita, pada alam semesta. Sehingga pada waktu itu kita lupa baik pada istri kita dan anak kita, sebab semuanya itu datang dari Allah. Begitu nikmat yang Allah banyak berikan pada kita, makanya kita tidak dapat untuk mensyukuri nikmat. Itu bisa adalah dengan Allah. Maka kita lupa selain Allah, termasuk di kita untuk mendapatkan makrifat. Jadi kalau kita hanya bersyariat saja, tidak berhakikat, itu fasik. Namanya kita tahu Allah dan sifat, tapi hati kita berbunga-bunga kepada dunia ini, karena Allah itu masih jauh dalam pandangan kita. Kalau kita berakidah, Allah itu masih jauh. Tapi kalau kita umpamanya meningkatkan dengan tarikat, untuk hati kita terlihat sifat-sifat kebaikan, sifat-sifat kebesaran Allah oleh mata batin kita, air basirah, maka kita dekat dengan Allah. Kita lebih kenal kepada Allah dari Allah. Setelah itu kuat tajallinya dalam batin kita, kita menyaksikan keberadaan Allah dalam batin kita, sehingga kita lupa kepada diri kita, karena telah dipenuhi oleh cahaya makrifat. Maka hilanglah wujud diri kita, anania, kesombongan, dan kita dapat berakhlak yang bagus, kita dapat bermakrifat dengan tauhid hakiki, supaya kita bisa hidup bersama Allah. Kalau kita belum dapat bermakrifat dengan tauhid hakiki, kita masih hidup dengan diri kita. Kita masih hidup dengan asbab, dengan harta, dengan kedudukan dan pangkat. Tapi kalau kita dapat bermakrifat dengan tauhid hakiki, tauhid sufi, kita bisa hidup dengan Allah. Karena Allah itu lebih dekat pada kita daripada kita dengan diri kita sendiri. Jadi makrifat ini terbagi 3. Ada makrifat awam, makrifat menurut akidah. Kita mengetahui sifat-sifat Allah, untuk membedakan sifat Allah dengan sifat kita. Allah bersifat hidup, tidak baka, kita bersifat adam, kita bersifat baharu, kita bersifat tanah. Jadi untuk membedakan sifat kita dengan sifat Allah, makrifatnya itu di tauhid kalam, tauhid akidah. Tapi kalau kita meningkatkan makrifat kepada tauhid tasawuf, bahwasanya cahaya Allah itu telah masuk ke dalam batin kita. Kita lebih mengenal Allah dari alam, karena alam ini adalah ciptaan Allah. Jadi kita lebih kenal kepada orang yang menciptakan daripada yang diciptakan.
kita lebih cinta kepada Allah dari lainnya. Kalau kita dapat bermakrifat dengan makrifat hawasul fawas atau makrifat tauhid sufi. Kalau tadi makrifat tauhid tasawuf, makrifat tauhid sufi, maka tidak ada yang wujud lain daripada Allah. Jadi kita melihat dunia ini, alam ini seperti debu, tidak mempunyai hakikat. Yang punya hakikat wujud adalah, maka kita tidak berpegang dengan alam dan dengan diri kita berpegang dengan Allah. Wa'tasimu billah wa maulakum. Berpeganglah kamu dengan Allah. Dia Allah adalah pemimpinmu. Berpegang kamu dengan Allah, taraki. Artinya kita buang dalam hati kita wujud waham. Karena wujud alam ini wujud waham. Sebab dia tidak wujud yang kekal, wujud yang membawa kepada fana. Wujud waham. Taraki daripada wujud waham. Wujud alam. Kita bersih daripada ragu-ragu. Kita berpegang dengan wujud waham. Yaitu wujud Allah. Jadi ilmu kesepian seperti ini itu dulu diangkat masa Sultan Iskandar Muda, diangkat oleh Samsudin Sumatrani, oleh Hamzah Fansuri, oleh Abdul Rauf. Tetapi akhir pasalnya Tuan Prof Brunei Aceh itu mengaji di mana kekuatan Islam. Jadi dia tahu, dia telah belajar di Mekah, di mana kekuatan Islam ini dalam ajaran kesepian. Karena dalam ajaran kesepian itu kita bisa berakhlak baik, kita bisa beribadat baik, hidup berkasih sayang, kita dapat bermakrifat dengan tauhid sufi. Artinya kita dapat hidup bersama Allah. Itulah kekuatan Islam. Tapi ini dihilangkan ajaran kesepian hakikat dan makrifat. Maka kita akhlak kita umumnya orang Aceh, baik pemerintah atau rakyat atau ulama tidak punya akhlak yang bagus. Sehingga kita ini banyak pemimpin kita yang ditangkap oleh KPK. Oleh KPK akhlak yang bagus. Dan juga banyak masyarakat kita yang sabu-sabu. Namanya saja Serambi Mekah. Padahal ada sabu-sabu yang paling banyak keluarnya dari Aceh. Kita buat dinas syariat Islam. Tapi orang yang sembahyang tetap tidak sembahyang itu tidak melakukan salah. Walaupun ditangkap atau bagaimana. Karena tidak ada hakikat dinas hakikat Islam. Cuma dinas syariat zahir saja, batinnya tidak dipenuhi dengan iman dan makrifat. Jadi sehingga kita sulit segala menghadapi bagaimana Islam di negeri kita. Banyak musuh kita, anak-anak musuh kita, anak-anak, teman, tetangga. Kita ajak pergi salat, sembahyang, mereka melawan kita. Sehingga kita tidak lagi bagaimana untuk kita menjadi muslim, mukmin yang baik. Para jamaah sekalian, inilah Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh. Allah berjanji orang-orang yang beriman daripada kamu, tapi iman yang kamil dan beramal-amal saleh, kami jadikan mereka menjadi khalifah, menjadi pemimpin. Tapi kita iman kita ini masih iman nafis. Iman terbagi-bagi, ada iman munafik, diajak sembahyang ya, tapi lakunya tidak munafik. Atau iman awam, dia sembahyang, tetapi akhlaknya tidak baik, fitnah, sifat adu domba, kedengkian menebar di dalam dirinya. Ini iman awam. Sembahyangnya rajin, tapi akhlaknya jelek. Karena akhlak itu juga sebagian agama.
Karena kalau ada kedengkian pada kita, makanya amal-amal kebaikan itu dibakar oleh kedengkian. Al-hasadu ya'kulul hasanat sama ta'kulun nar. Dengki itu bisa membakar kebaikan sama seperti api membakar kayu yang kering. Saya dakhulul jannah, tidak masuk surga oleh orang yang ada pada hatinya sebesar darah dari kesombongan. Walaupun kita sembahyang, tapi kalau kita sombong, tidak bisa tawadhu, kita tidak akan masuk surga. Jadi inilah maknanya bahwa kadang kita menafsirkan agama cukup dengan ada sembahyang, tapi mereka berakhlak baik. Nah, ini tidak ada perhatian kita. Agama ini tidak cukup dengan melaksanakan salat, tapi harus dapat berakhlak baik dan dapat beriman dengan bermakrifat. Tauhid hakiki, ini baru agama. Kalau begitu dapat kita usahakan secara bersama di pemerintahan, di tokoh-tokoh masyarakat, di kampung, maka Islam ini akan kembali jaya. Cuma lucunya di Aceh, saya 23 tahun berjuang ajaran kesucian, tapi belum lagi ada gencatan senjata dengan NPU. Belum ada gencatan senjata dengan NPU. Kalau diadakan di lapangan, itu kadang-kadang tidak dapat dicegah oleh NPU. Beberapa kali kami mengadakan, Pak Amin, Anda, saya menemukan tawari, kamu menjadi wali kota, saya pulang dulu. Tapi waktu diminta di Taman Sari diadakan pengkajian tersebut, Anda tidak ambil, saya dilarang oleh NPU. Ini kan Pak Amin. Pokoknya kamu lebih takut pada NPU daripada saya. Jadi saya, kamu NPU apa? Ada NPU warasatul anbiya, ada al-ulama warasatul. Jadi sudah salah i'tikad orang Aceh ini. NPU warasatul anbiya, bukan ulama warasatul anbiya. Apa kamu lihat di NPU itu? Bagaimana ibadahnya NPU itu? Bagaimana akhlaknya? Apa yang dia lakukan? Berapa buah pesantren yang dia bangun? Di mana dia berdakwah? Nah, ini masalahnya. Tetapi orang Aceh mau mana juga? Kebanyakan takut kepada NPU. Jadi berbeda saya ke Gorontalo, 2 kali saja saya ke Gorontalo sudah diadakan beberapa seminar Asia. Jadi berbeda. Saya datang lagi. Tadi oleh Pak Nelson, kita jalan-jalan dulu. Kita akan membuka perguruan tinggi tauhid tasawuf. Jadi beliau bekerja membuat menebang kayu macam untuk membuat perguruan tinggi di Gorontalo. Jadi 2 kali aja. Tapi kalau Aceh ini sampai 10 tahun, 20 dah, masih dihalang-halang juga. Subhanallah. Di Masjid Raya itu untuk berzikir dengan kekerasan Pak Ilyas dan dengan Pak Talib. Jadi baru bisa berzikir. Kalau tidak tastapi. Tastapi itu ulama zahir, kalau MPT ini ulama zahir batin. Ulama zahir. Jadi enggak, kalau ulama zahir itu mereka keinginan berpolitik, buat partai-partai, wajib menusuk partai PAS. Ini umat Islam semua, partai ketiga. Ini kalau lucu. Jadi karena dia hanya tahu yang baik, yang batin dia tidak tahu akhlak yang baik. Bisa bagaimana melihat kelebihan orang, melupakan kelebihannya dan sebagainya. Jadi maka dari itu mudah-mudahan kita semua telah mau bersama-sama dengan menerima ajaran tasawuf. Menerima aja, membenarkan ajaran tasawuf, kita sudah menjadi wali kecil.
menerima, membenarkan tasawuf, kita sudah menjadi ahli fikih. Kalau dapat memahami, sudah menjadi wali besar. Kalau kita dapat menyampaikan dengan baik, itu sama seperti bintang, diperlukan di mana-mana. Jadi ini saya telah coba. Sebab saya dulu di pesantren lama. Saya telah kecil belajar di pesantren pada ayah saya. Ayah saya guru dari ulama-ulama yang ada di atas ini dan di luar. Dan juga saya pernah menjadi pimpinan masalah. Tapi seperti saya katakan di makalah tadi, tidak ada peningkatan untuk kebaikan umat Islam, maka saya membuat majlis MPDT ini. Sehingga saya sudah sampai ke mana-mana, sampai ke Malaysia, sampai ke Singapura, ke Gorontalo, sampai ke Ternate. Jadi saya ini menghormati karena ajaran MPDT ini. Hanya kampung ini sudah bergabung, bagaimana Pak kita bergabung dengan MPDT? Kita bergabung dengan Tengku Syukri Pangau. Ini sudah bagus. Nanti juga di sini undang Abu Yuspitai, Ahmad Tauban. Jadi ini anak-anak ini dulu, ayah juga saya yakinkan. Lama saya yakinkan, baru dia mau. Kalau di barat dulu jadi pesantren, tak ada aja nih. Agak sulit dia menerima. Tapi itu betul tadi, alhamdulillah kita telah dapat menyampaikan kepada yang bagus. Jadi ini bisa menjadi pembantu dalam ajaran kesucian dan hakikat. Ajaran kesucian hakikat makrifat untuk memperbaiki akhlak, untuk memperbaiki ibadah, untuk dapat bermakrifat, hidup bersama Allah. Jadi kalau hidup bersama Allah ini kita tak payah kerja lagi, tak payah menjadi anggota DPR lagi, tak payah berkedai, bertani lagi. Cukup dengan itu kita hidup bersama Allah, bermakrifat, tauhid suci, berarti kita bisa hidup dengan Allah, tak payah kerja. Rezeki itu datang, dimudahkan oleh Allah. Rezeki kita dimudahkan oleh Allah dalam menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Dan manis rasanya kita dalam beribadah. Jadi Pak Nelson dia mengatakan, Abu, selama saya ber-MPDT ini Abu, rasa manis saya beragama, rasa manis saya beribadah. Apapun masalah yang saya hadapi, bermasalah di kantor, dalam masyarakat, mudah saya selesai. Karena telah mulai bisa hidup bersama Allah, telah mendapat cahaya makrifat taufik ini sikit. Kalau banyak lagi dapat, menjadi gubernur pun dia tidak boleh. Jadi gubernur, tidak boleh. Itu. Jadi begitu saya dalam ajaran ini. Sebab saya sudah merasakan itu. Untuk apa saya menjadi anggota DPR pusat? Rumah saya ada di Malaysia, ada di Batu Pahat, di Johor dibuat rumah Abu, begitu besar, bukan fotonya. Jadi di Singkil ada rumah Abu, di mana-mana ada rumah Abu. Kan lucu, orang apa lagi? Kemana kita pergi? Karena ada rumah. Dan kemudian ada orang yang melayani kita. Berapa kita? Pangkat-pangkat kecil sekali, itu adalah pengaruhnya kita bisa melatih hidup bersama Allah, bermakrifat dengan tauhid, tauhid sufi. Jadi makrifat dan tauhid awal, ada tauhid tasawuf, ada tauhid sufi. Tauhid hakiki atau tauhid awal. Para jemaah sekalian, barangkali itulah yang dapat disampaikan. Karena saya ini nak henti semalam di Melabuh ada 7.000 jemaah diadakan lucu di tengah jalan, halaman atau BTS, dihadiri oleh bupati dan orang
tadi siang di Calang juga dihadiri oleh Baginda yang paling patuh saya lihat kodimnya nama Pak Kodim ya Alimuddin dan di mana punya kampung di Cirebon ini di Cirebon itu orang Sunan Jati orang Wali Songo Sunan ya. Lalu aku kata Pak Kodim di Jawa itu menyampaikan seperti itu hanya 4 mata artinya tidak banyak tidaklah Abu sampaikan di sini ya secara terbuka aja luar biasa. Jadi saya Abu datang kawan-kawan karena Abu menyampaikan luar biasa untuk semua orang. Karena saya ingin supaya semua orang Aceh ini betul-betul dapat hidup damai, aman, jangan seperti biasa lalai membuat gerakan-gerakan DI sehingga kita banyak mati. Gerakan Aceh Merdeka kita banyak mati. Kadang-kadang kita berbunuh-bunuhan untuk ada tsunami. Maka terjadilah MUU. Kalau ada tsunami, menembak itu orang Aceh. Karena dia tidak ada harta marifat, akhlak yang bagus, marifat. Jadi inilah mudah-mudahan berubah dari gelap kepada terang, dari bermusuh supaya berdamai. Berdamai hidup berkasih sayang. Allah saja kepada Walid Army untuk berzikir. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
وأفضل ما قلت أنا ونبينا من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله إلا 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 لا إلا إلا لا إله 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا 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 الله 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 لا إله إلا 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 لا إله
سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين إلى أنت مقصود رضاك مطلوب أعطنا محبتك ومعرفتك يا أرحم الراحمين. ما ينبغي لجلال وجهك الكريم اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهم ما نفهم كيف نناديك أرحم الراحمين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وعلى الملائكة المقربين اللهم يسر لنا أمورنا
لنا لنا أبدالنا أولادنا الله على والحمد لله الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى الأصحاب الكرام صلى Daungan berakhir, dengan selesai zikir berakhirlah acara kita pada malam ini. Kita ucap ribuan terima kasih pada Abuya yang telah datang dari jauh-jauh untuk memberikan bimbingan agama kepada kita, terutama yang menyangkut dengan ajaran tasawuf dan kesufian. Semoga pengajian ini memberi manfaat kepada kita semua. Dan terima kasih kita kepada Pak Kecik dengan seluruh perangkat desa dan tokoh-tokoh pemuda yang telah bersedia, bersusah payah, berjuang mengadakan Allah berikan rahmat kepada kita semua. Perangkat desa semua dan pemuda Linanggro Gambihe dan kawan-kawan ingin foto bersama, silakan berdiri di depan. Ya, Pak Kecik, Pak Kadus, tua pemuda, tokoh-tokoh masyarakat, Malinanggronya, Warati Seribenya berdiri di depan untuk berfoto bersama dengan Abuya. Nah, ya, boleh di belakang kursi putih ya. Nah, ada juga.
Baiklah, saya sebagai pembawa acara banyak kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas waktu dan perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada penitia yang beritahu oleh pegeri-pegeri Wabacun